Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friana_official. Halo adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini mungkin siang tadi atau tanggal 25 Agustus tadi, sebagian besar dari kalian sudah melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi wilayah barat atau SMMPTN Barat. Nah, sebelumnya kakak kan pernah bilang kalau ujian masuk SMMPTN Barat tidak menggunakan sistem minus. Ternyata tadi diketahui dari beberapa orang dari kalian yang ngasih informasi ya, ternyata ujian SMMPTN Barat menggunakan sistem minus, dan tidak pula ujian SMMPTN Barat tahun ini menggunakan jenis ujian tulis, tapi berbasis ujian online atau komputer ya. Nah, jadi mungkin banyak ya dari kalian yang merasa di-share informasi yang tidak benar kayak gitu. Nah, kakak pribadi tidak bermaksud untuk membagikan informasi yang salah, tetapi memang kenyataannya itu sudah ditanyakan langsung lewat email kepada panitianya, dan panitianya bilang itu tidak menggunakan sistem minus. Tapi kenyataannya hari ini kalian mendapati ujian SMMPTN Barat menggunakan sistem minus, dan juga biasanya digunakan dengan sistem ujian tulis, dan pada hari ini menggunakan sistem ujian komputer. Nah, kakak berharap itu tidak menjadi halangan ataupun menjadi hal yang bisa menurunkan semangat dan mental kalian. Anggap saja itu sebuah ujian yang membuat kalian menjadi lebih kuat, dan semoga dengan adanya ujian tersebut kalian bisa lebih mantap untuk mengikuti ujian dan diterima di perguruan-perguruan tinggi favorit kalian di wilayah barat. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal TKPA Bahasa Indonesia ya, lanjutan dari yang kemarin. Semoga video ini masih bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kakak minta tolong untuk share, like, dan subscribe ya. Bagikan juga kepada adik-adik kalian, karena channel YouTube ini tidak hanya membahas tentang ujian masuk, tetapi juga membahas tentang materi sejarah dan sosiologi. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Mengutip dari sumber yang benar adalah A. Pertama, komposisi program studi di kampus tidak sesuai dengan variasi kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Kedua, terjadi degradasi mutu lulusan. B. Oleh karena itu, bekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikologis. C. Argumentasi itu tidak lain daripada usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap dan pendapat mengenai suatu hal. Yang D. Ini si Karaf menjelaskan bahwa argumentasi adalah suatu retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang E, yaitu alur, penokohan, bahasa, dan simpul-simpul yang dipakai oleh pengarang. Nah, di sini ada Imam Syafi'i dan A. Syukur Ghazali, 1995 hal titik 10. Menurut kalian apa sih jawaban yang tepat untuk soal nomor 1? Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C. Cara mengutip yang benar adalah mengambil atau menuliskan pernyataan tertentu persis seperti yang ada di buku yang kita ambil yang kita kutip, kemudian menuliskan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman buku. Penulisan nama pengarang sampai dengan halaman buku ditandai dengan tanda kurung dan tutup. Antara nama orang dan tahun ditandai dengan koma. Antara tahun penerbitan dengan nomor halaman ditandai dengan titik 2. Kata halaman atau singkatnya hal tidak ditulis. Jadi kutipan yang benar itu adalah argumentasi itu tidak lain daripada usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap dan pendapat mengenai suatu hal. Nah, itu yang dikutip, itu yang diambil dari buku.
yang akan ditambahkan oleh penulis ke dalam makalah, artikel, ataupun bukunya dia. Gorsh, Keraf, 1989.23 dan itu dikurung. Nah, ini yang memenuhi syarat sebuah kutipan. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Kalau nggak paham silakan komen agar kita bisa membenarkan konsep dan membantu kalian dalam menghadapi ujian. Soal nomor 37 di sini ada bacaan yang lumayan panjang ya, kalian bisa baca nanti karena soalnya akan ditampilkan. Intinya di sini ada seorang dokter ya dari Bandung menemukan hormon yang bisa mengembangkan produksi padi sampai dengan di atas 200%. Beliau menamakan hormon temuannya ini dengan bioregulator atau bioreg. Dengan menyemprotkan hormon ini padi muda pada padi muda, rumpun-rumpun padi akan cepat beranak pinak. Wah, ini sangat bagus nih, inovasi di bidang pertanian ya. Rumpun padi normal umumnya berisi 35 anakan. Bioreg, kata si penemu ini, membuat jumlah anakan padi itu meningkat menjadi 60. Jadi kalau biasanya alaminya 35-an, ini 60 sampai 70 per batang. Sawah makin rimbun, produksi berlipat, penambahan gabah panen itu 50 sampai 220%. Nah, berdasarkan informasi yang ada dalam paragraf di atas, kita dapat menemukan ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi karena hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi sampai di atas 200%. B. Hormon bioregulator berasal dari ganggang laut. C. Bioregulator ditemukan oleh Dr. Mumu Sutisna. D. Bioregulator dapat menambah panen 55 sampai 220%. C. Hormon itu dicampur dengan senyawa poliamina dan magnesium sulfur lalu diencerkan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 itu adalah yang A. Konsep dasar yang ada pada paragraf di atas adalah ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi karena hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi sampai di atas 200%. Nomor 38, paragraf di atas menggunakan pola pengembangan eksposisi. A. Klasifikasi. B. Proses. C. Rincian. D. Analisis. Atau E. Kesimpulan. Nah, di sini ada teksnya. Setelah dituangkan dari tabung bumbu, cairan manis yaitu nira tersebut kemudian disaring, ditampung dalam tempayan, kemudian direbus sampai mendidih. Dalam waktu lebih kurang 2 jam, cairan tersebut akan mengental dan berwarna coklat serta keterangan-keterangan lanjutannya. Apa kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 38? Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah B. Pada paragraf itu tergambarkan adanya proses atau tahapan-tahapan kerja sehingga akhirnya akan siap menjadi sebuah produk. 39. Memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara tumpang tindih. Sebagai contoh, masalah lanjut usia muncul pada saat penambahan penduduk masih besar, kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah rumitnya masalah ketatanegaraan. Masalah kesehatan pun turut mewarnai lanskap kehidupan pada awal milenium ketiga, terutama menyangkut kesehatan wanita dan anak-anak. Jenis paragraf di atas adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Deduktif-induktif, D. Deskriptif, atau E. Persuasif. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Sudah tahu kan jenis-jenis paragraf ya pengembangannya? Jadi menurut kalian apa jawaban nomor 39? Bisa. Nah, kalau jawaban yang benar itu adalah A. Paragraf itu diawali dengan pernyataan yang bersifat umum menuju khusus atau deduktif. Nah, soal nomor 40 itu tentang puisi ya. Ini kami minta hanyalah sebuah bendungan saja. Jadi ini kayak apa ya, harapan dan permintaan. Ini karya sumbernya Benteng, karya Taufik Ismail. Masalah dalam puisi di atas adalah keinginan rakyat akan A. Pembangunan bendungan, B. Pembangunan fisik, C. Pembangunan non-fisik, D. Kemakmuran, atau E. Kedamaian dan kemakmuran.
Nah, jawaban yang paling tepat nomor 40 itu adalah yang A. Masalah tergambar dengan jelas pada larik ke-1 dan 2 bait pertama yang menegaskan pada bait kelima yaitu mengenai pembangunan bendungan. Jadi harapan masyarakat tentang pembangunan bendungan terhadap pemerintah ya. Jadi disalurkan lewat puisi oleh Taufik Ismail. Maka jawabannya yang A. Oke adik-adik, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah-salah kata kakak minta maaf atau mohon maaf. Ketemu lagi pada video pembahasan selanjutnya. See you the next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.